Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan berisi latihan soal P3K kompetensi teknis khusus guru mata pelajaran ekonomi full pembahasan. Selamat belajar dan salam sukses bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Soal yang pertama, there is no such thing as freelance adalah istilah yang seprinsip dengan A. Insentif, B. Trade-off, C. Analisis marginal, D. Market, E. Trade. Jawaban yang tepat pada soal ini yaitu pada pilihan jawaban B. Trade-off. Di dalam dunia ekonomi ada istilah there is no such thing as freelance, bermakna bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Hal ini sejalan dengan prinsip trade-off yang memiliki makna yang sama. Soal nomor 2. Semua pos di bawah ini merupakan pendapatan provinsi yang dapat digunakan oleh gubernur untuk menambah penerimaan daerah untuk keperluan pembangunan daerah, kecuali A. Bea balik nama kendaraan bermotor, B. Pajak rokok, C. Pajak air permukaan, D. Pajak kendaraan bermotor, E. Pajak penerangan jalan. Jawaban yang tepat pada soal ini yaitu pada pilihan jawaban E. Pajak penerangan jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, pajak penerangan jalan masuk ke dalam pajak kabupaten atau kota yang dikelola oleh bupati atau wali kota. Soal nomor 3, nilai tukar rupiah yang melemah dari 1 US dollar sama dengan 12.200 menjadi 1 US dollar sama dengan 14.303 rupiah. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan A. Ekspor dan impor Indonesia akan naik, B. Neraca perdagangan Indonesia akan mengalami surplus, C. Impor dari Amerika ke Indonesia meningkat, D. Ekspor Indonesia ke Amerika menurun, E. Neraca perdagangan Indonesia defisit. Jawaban yang tepat pada soal ini yaitu pada pilihan jawaban B. Neraca perdagangan Indonesia akan mengalami surplus. Dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan meningkatnya pangsa pasar dari produk-produk Indonesia yang dijual ke luar negeri, dikarenakan harganya yang murah dan hal ini disebabkan karena terjadinya surplus pada neraca perdagangan. Soal nomor 4. Berikut ini data perusahaan Alika bulan Februari 2022. Beban 300 juta, HPP 150 juta, laba bersih 200 juta. Dari data tersebut, berapakah besarnya penjualan dan laba kotor perusahaan Alika? A. Penjualan 400 juta, laba kotor 50 juta.
B. Penjualan 400 juta, laba kotor 150 juta. C. Penjualan 650 juta, laba kotor 500 juta. D. Penjualan 650 juta, laba kotor 100 juta. E. Penjualan 500 juta, laba kotor 400 juta. Pilihan jawaban yang tepat pada soal ini yaitu pada pilihan jawaban C. Penjualan 650 juta, laba kotor 500 juta. Untuk menghitung laba atau rugi bersih, kita dapat menggunakan rumus penjualan dikurangi HPP ditambah pendapatan lainnya dikurangi beban dikurangi pajak. Di sini laba bersih telah diketahui yaitu sebesar 200 juta. HPP telah diketahui yaitu sebesar 150 juta. Dan beban juga sudah diketahui sebesar 300 juta. Untuk penjualan adalah ditanyakan. Sehingga 200 juta sama dengan penjualan dikurangi 150 juta ditambah 0 dikurangi 300 juta dikurangi 0. 200 juta ditambah 150 juta ditambah 300 juta sama dengan penjualan. Penjualan bersih yaitu sebesar 650 juta. Untuk menghitung laba atau rugi kotor dengan menggunakan rumus penjualan bersih dikurangi HPP, yaitu 650 juta dikurangi dengan HPP sebesar 150 juta sama dengan 500 juta rupiah. Soal nomor 5. Jika ingin mengetahui angka pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka hal tersebut dapat dihitung melalui data A. Jumlah pemasukan APBN, B. PDB dengan harga berlaku, C. Tingkat inflasi, D. Jumlah pengeluaran APBN, E. PDB dengan harga konstan. Jawaban yang tepat pada soal ini yaitu pada pilihan jawaban E, PDB dengan harga konstan. Suatu negara memproduksi barang dan jasa di mana nilai pasar dari hasil produksi tersebut dalam satu periode disebut dengan produk domestik bruto atau biasa disingkat dengan PDB. Dari PDB dengan harga yang konstan dapat dijadikan untuk acuan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Soal nomor 6. Ketika pengiriman barang dilakukan dan status barang masih dalam perjalanan, sedangkan semua biaya ditanggung oleh penjual ketika A. Ketika pembeli berkewajiban untuk membayar biaya pengiriman, B. Ketika barang sudah keluar dari gudang penjual, C. Setelah setengah perjalanan dari gudang pembeli dan penjual, D. Ketika barang dikirimkan menggunakan FOB shipping point, E.
ketika barang dikirimkan menggunakan FOB Destination Point? Jawaban yang tepat pada soal ini yaitu pada pilihan jawaban E, ketika barang dikirimkan menggunakan FOB Destination Point. Ketika barang dikirim menggunakan FOB Destination Point, maka semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pengiriman barang sampai ke gudang pembeli ditanggung oleh penjual. Soal nomor 7. Imbas dari naiknya pajak untuk barang-barang impor dikenal dengan nama tarif menyebabkan A. Deadweight loss bertambah, B. Penerimaan pajak pemerintah turun, C. Volume impor tidak berubah, D. Surplus produsen berkurang, E. Surplus konsumen bertambah. Jawaban yang tepat pada soal ini yaitu pada pilihan jawaban A. Deadweight loss bertambah. Deadweight loss ialah hilangnya surplus produsen atau konsumen yang disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan pajak, sehingga imbas dari naiknya pajak barang impor menyebabkan deadweight loss bertambah. Soal nomor 8. Yang bukan merupakan asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN adalah A. Pertumbuhan ekonomi, B. Tingkat inflasi, C. Jumlah uang yang beredar, D. Suku bunga SBN 10 tahun, E. Nilai tukar rupiah. Jawaban yang tepat yaitu pada pilihan jawaban C, jumlah uang yang beredar. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RAPBN adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBN 10 tahun, harga minyak, dan lifting minyak dan gas. Soal nomor 9. Di bawah ini adalah ciri-ciri dari perusahaan monopoli, kecuali A. Tidak ada barang pengganti yang serupa, B. Industri suatu perusahaan, C. Perusahaan lain sulit masuk dalam industri, D. Perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga, E. Sangat membutuhkan promosi besar-besaran. Jawaban yang tepat pada soal ini yaitu pada pilihan jawaban E, sangat membutuhkan promosi besar-besaran. Semua pilihan jawaban tersebut merupakan ciri-ciri dari pasar monopoli, kecuali sangat membutuhkan promosi besar-besaran, di mana perusahaan di dalam pasar monopoli merupakan satu-satunya produsen di pasar. Maka secara otomatis pembeli akan membeli produknya tanpa adanya promosi sekalipun.
Soal nomor 10. Pada tanggal 1 Agustus 2021 dibayar premi asuransi sebesar 2.400.000 untuk pertanggungan 1 tahun. Jika beban dibayar di muka dicatat sebagai beban, maka jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada akhir periode 2021 adalah A. Asuransi dibayar di muka debit 1.400.000, kas kredit 1.400.000. B. Asuransi dibayar di muka debit 1.400.000, beban asuransi kredit 1.400.000. C. Beban asuransi debit 2.400.000, asuransi dibayar di muka kredit 2.400.000. D. Asuransi dibayar di muka debit 2.400.000, beban asuransi kredit 2.400.000. E. Asuransi dibayar di muka debit 1 juta, beban asuransi kredit 1 juta. Jawaban yang tepat yaitu pada pilihan jawaban B. Asuransi dibayar di muka debit 1.400.000, beban asuransi kredit sebesar 1.400.000. Dibayar premi asuransi 2.400.000 dan dicatat sebagai beban. Maka dari bulan Agustus sampai dengan Desember sebenarnya yang menjadi beban baru 5 bulan. Sehingga masih ada 7 bulan yang belum menjadi beban. Sehingga 7/12 kali 2.400.000 sama dengan 1.400.000 rupiah. Akun beban asuransi yang didebit 2.400.000 harus dikredit atau disesuaikan sebesar 1.400.000 agar nominalnya menunjukkan nilai yang sesungguhnya. Sehingga jurnal penyesuaiannya ialah asuransi dibayar di muka debit 1.400.000, beban asuransi kredit sebesar 1.400.000.